Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Artedi Rover Bukit dengan NIM 21115101052 dari kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas 2 yang sudah saya kerjakan sebelumnya tentang implementasi algoritma Kruskal, Prim, dan Dijkstra. Yang dimana kita langsung saja masuk ke permasalahan itu. Di sini memiliki dua permasalahan, yang dimana permasalahan satu itu di bagian saya mendapatkan bagian algoritma prim dan soal bagian nomor 5. Jadi di bagian nomor 5 ini saya disuruh memberikan graf dengan n simpul dan m sisi beserta bobot sisi menggunakan algoritma prim untuk menemukan minimum spanning tree dan periksa apakah graf pohon tersebut memuat semua simpul graf. Dan permasalahan kedua memiliki menggunakan algoritma Dijkstra, yang dimana disuruh memilih dua simpul pada graf yang Anda buat dan aplikasikan algoritma Dijkstra tersebut untuk menemukan jarak terpendek antara kedua simpul tersebut. Jadi di sini langsung saya masuk ke dalam pembahasan permasalahan pertama yang menggunakan algoritma prim dalam menentukan minimum spanning tree dari sebuah graf. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah graf dan sebuah tabel yang berisi sisi bobot dari graf tersebut. Jadi di sini dimana di saat kita mencari minimum spanning tree dari sebuah graf itu, kita memerlukan titik awal, yang dimana dalam pembuatan titik awal itu dapat secara acak. Tetapi di sini saya mengambil titik awal dari sisi A, dan sisi A ini dapat kita lihat dari sisi pada tabel yang sudah saya isi sebelumnya, yang sudah terisi. Sisi A ini dapat kita lihat A dapat mengunjungi sisi B, C, D, E, dan F. Karena dan pencarian MST ini, pencarian minimum spanning tree ini, kita disuruh untuk mencari nilai yang terkecil atau nilai yang paling minimum, seperti A ke B ini dengan bobot 2. Maka kita kunjungi sisi B, dan begitu juga dapat kita lihat kita cari jarak atau sisi yang mana yang dapat kita kunjungi, dapat sisi B ini kunjungi, namun dengan nilai bobot yang terkecil atau paling minimum, yaitu dapat kita lihat ketika B mengunjungi sisi D, B mendapatkan bobot 4. Namun ketika B mengunjungi C mendapatkan bobot 1. Maka dari itu sisi B ini mengunjungi si C. Nah, lanjut si C dapat kita lihat lagi atau kita cari minimum atau bobot yang mana yang paling kecil atau minim atau paling minimum. Nah, di sini dapat kita lihat C dapat mengunjungi D, E, dan A. Namun A tidak jika C mengunjungi A, maka terjadi sebuah sirkuit, yang dimana saat kita mencari sebuah minimum spanning tree itu tidak diperbolehkan terjadinya sebuah sirkuit. Maka C tidak mungkin lagi mengunjungi sisi A. Nah, jadi di sini kita lihat C ke E itu mendapatkan bobot 6, sedangkan C ke D mendapatkan bobot 5. Maka dari itu kita kunjungi sisi D. Nah, dari D ini juga seperti sebelumnya sudah saya jelaskan. Ketika D
mengunjungi A, terjadinya sirkuit, begitu juga B, begitu juga dengan C. Maka dari itu sisi D ini hanya dapat mengunjungi sisi F dengan bobot 4. Nah, selanjutnya F begitu juga, F sama seperti sisi D, hanya dapat mengunjungi satu sisi, yaitu sisi E dengan bobot mendapatkan bobot bernilai 3. Nah, dari sini kita sudah dapat melihat atau sudah terlihat bagaimana graf hasil akhir dari minimum spanning tree yang sudah kita cari atau buat sebelumnya. Nah, yang dimana jaraknya itu A mengunjungi B, B mengunjungi C, C mengunjungi D, D mengunjungi F, F mengunjungi E. Nah, jadi di sini sudah saya buat bagaimana bentukan hasil akhir graf dari minimum spanning tree yang sudah kita cari sebelumnya, yang dimana bobot hasil akhirnya itu mendapatkan nilai minimum sama dengan 15. Jadi hasil akhir dari minimum spanning tree ini kita dapat nilai akhir yaitu 15. Nah, dan disuruh di dalam permasalahannya juga kita disuruh untuk mencari disuruh untuk apakah graf tersebut sudah mengunjungi semua setiap simpulnya atau setiap sisinya. Nah, dapat kita lihat di sini A sudah mengunjungi B, B mengunjungi C, C mengunjungi D, D mengunjungi F, F mengunjungi E. Tidak ada jadi di sini semua sisi sudah mengunjungi sisi. Tidak ada sisi yang terputus atau yang tidak dikunjungi. Jadi dapat disimpulkan hasil graf minimum spanning tree ini sudah mengunjungi semua simpul yang ada. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian pembahasan algoritma Dijkstra, yang dimana algoritma Dijkstra ini sama seperti algoritma dalam mencari minimum spanning tree, yaitu minimum spanning tree mencari nilai terkecil, namun untuk algoritma Dijkstra mencari jarak terpendek. Jadi di sini di permasalahan kedua disuruh mencari mengambil dua simpul untuk kita cari jarak berapa jarak untuk mencari jarak terpendeknya. Jadi di sini saya mengambil simpul A ke simpul C. Nah, dalam mencari algoritma Dijkstra ini kita juga mengambil satu titik awal juga secara acak, dapat secara acak, namun di sini saya mengambil titik A sebagai titik awal saya untuk mencari jarak terdekat dari graf tersebut. Nah, dari di sini saya mencari mengambil sisi atau simpul C, yang dimana simpul A mengunjungi C terlebih dahulu, yaitu berjarak 8, dan setelah itu di sini saya akan lanjut mengambil simpul B dan lanjut ke simpul C, menjadi simpul ABC dengan jarak 3, mendapatkan hasil jarak 3. Lanjut juga kita lanjut A mengunjungi D berjarak 7 dan D akan mengunjungi C berjarak 5. Maka hasil akhir jaraknya adalah 15. Dan lanjut juga A mengunjungi E berjarak 12 dan E mengunjungi C berjarak 6. Akan mendapatkan hasil akhir jarak 18. Dan lanjut ke A mengunjungi F berjarak 9, F mengunjungi E berjarak 3, E mengunjungi C berjarak 6, dan mendapatkan hasil jarak akhir
18 sama seperti jarak A pada simpul A, E, C. Nah, dari sini kita sudah dapat simpulkan dan dapat lihat atau ambil simpul yang terpendek atau jarak yang terpendek dalam menggapai sisi C atau mengunjungi sisi C, jarak yang tercepat atau terpendek. Jadi di sini saya dapat kita lihat yaitu simpul A, B, C yang dengan mendapat nilai jarak yang paling terpendek atau terkecil atau tercepat yaitu berjarak 3. Jarak terpendek yang ditemukan antara simpul A ke simpul C dengan melewati simpul A, B, C dan adalah mendapatkan nilai atau jarak bernilai 3. Jadi 3 adalah jarak yang paling pendek atau kecil atau paling cepat dari simpul-simpul lainnya. Jadi di sini nilai akhirnya itu adalah simpul ABC bernilai 3. Nah, sekian dari presentasi atau penjelasan tugas 2 saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih.